Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Waalaikumsalam. Ibu Atikah nih ya? Ya. Salah satu investor patungan usaha Yusumanso ya Bu ya? Iya, iya. Ibu pensiunan guru ya Bu ya? Usia 60 ya. Nah, ini kan mengenai investasi nih Bu. Sebenarnya alasan Ibu tertarik investasi ini apa Bu? Ibu kan nggak kenal Yusumanso secara langsung gitu kan? Ya, sebatas gitu TV ya. ya. Teknologisnya gini ya. Waktu itu kan kita setiap pagi lah biasa ibu-ibu mempersiapan segala macam ya. Jadi kan selalu nyetel TV itu. Jadi di TV itu selalu ada waktu itu kalau nggak salah Antv ya. Jadi selalu on itu. Jadi kan saya lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke sekolah itu kan jadi kedengaran tuh itu kuliah paginya tuh apa sih namanya wisata bukan wisata namanya lupa lagi ya. Pokoknya ceramah subuh lah ya. Nah itu kan nggak benar itu ngebahas. Jadi lama-lama kan saya tertarik tuh karena ini yang bicarakan Ustadz ya. Kalau bicara Ustadz masalah kalau bicara Ustadz masalah sih Ustadz mau ngajak nggak benar gitu. Ngobrol sama pikir-pikir saya mau ikutan aja tapi nggak langsung waktu itu kan pertama-tama tuh 10 juta ya. Nah udah hampir 2 bulan kayaknya saya pas mau ikutan jadi 12 juta. Nah udah saya ikutan karena waktu itu ya saya pikirnya tuh anggaplah namanya investasi ya. Patungan usaha namanya patungan saat kelak bisa untuk diambil untuk bekal saya. Kemudian saya yang kedua saya tuh ini yang bicarakan Ustadz. Masa sih Ustadz gitu kan saya kok aja berpikirnya gitu. Sama Ustadz. Gitu jadi saya waktu itu jadi kenal secara langsung nggak cuma tahu dari TV aja gitu. Maksudnya begini Bu, tertarik dari segi penawarannya itu apa aja Bu? Nah maksudnya gini, Ibu kan ada di situ ada syarat dan ketentuan Bu yang saya lihat dari sertifikat itu. Nah karena ini yang bicara Ustadz, kemudian yang bicara juga kemudian mau beli keuntungan juga, kan dia dijanjikan keuntungan juga. Ada 8% setiap tahun gitu kan. Saya berpikirnya adalah saya nyimpan uang suatu saat kan bisa keambil gitu. Saya berpikirnya gitu. Ya jadi intinya Ibu percayalah Bu ya, tidak mungkin lah seorang ustadz mau mengelabui jamaah gitu kan, pasti amanah gitu ya. Jangan, saya berpikirnya kan gitu. Saya berpikirnya kan itu kan se-Indonesia kan ditonton sama se-Indonesia masa sih gitu kan. Saya nggak berpikir negatif lah, saya berpikir positif itu yang bicaranya Ustadz. Kemudian usaha saya nggak itu untungnya kecil, saya nggak berpikir ke situ. Saya simpan uang itu kan katanya untuk namanya patungan usaha, nanti katanya untuk membangun hotel, katanya hotel syariah nanti untuk transit orang yang haji dan umroh gitu kan. Jadi itulah saya tertarik karena itu kan usahanya yang Islami lah gitu. Saya pikir makanya patungan usaha ketika naik jadi 12.000 juga saya ikutan gitu, kebetulan ya uang ada gitu. Ya saya kumpulin uang lah gitu, nggak langsung punya uang segitu gitu. Ya. Bentar Bu ya, saya stop dulu ini kucing saya. Sebelum Ibu mentransfer dana itu Bu, itu apa Ibu sudah pelajari betul syarat dan ketentuannya? Atau mungkin sudah berkonsultasi dengan rekan-rekan lain mengenai mereka yang lebih berpengalaman dalam soal investasi gitu? Saya cuma bicara dengan teman yang waktu itu TU ya, TU di sekolah. Saya bicara terus TU juga bicara, ibu mau ikutan waktu masih 10 juta ya. Ya kayaknya tertariknya bagus gitu kata saya tuh. Tapi udah nggak ada sih, kayaknya di kota saya nggak ada, cuma saya aja kok. Jadi saya nggak bisa dengan siapa-siapa. Ya cuma dengan itu aja atau seorang TU yang saya ajak bicara namanya Ibu Retno. Ibu sudah mau
Jadi Bu mau ikutan itu kan, dia juga suka menyimak kuliah subuhnya gitu kan. Ya. Ikutan. Dan dia mah mungkin nggak punya uang ya. Ibu mau ikutan kata ibu tuh gitu. Jadi ibu nggak ada konsultasi dengan siapa nggak ada. Nah ini kan menurut info yang saya dapat Bu, syarat dan ketentuan yang tertuang dalam sertifikat 12 juta itu Bu, itu diterbitkan tanpa diskusi dengan investor gitu, tanpa persetujuan investor, jadi sepihak gitu Bu. Dan itu pun syarat dan ketentuan itu diterbitkan itu setelah dana sudah ditransferkan gitu, artinya setelah akad selesai gitu. Nah iya itu. Nah itu saya tahu ada apa sih namanya aturan apa namanya di belakang sertifikat itu kan saya tahunya tuh setelah saya transfer. Sebelumnya kan nggak, cuma disebutkan bahwa jangka waktu 10 tahun dan akan dapat jasa 8% per tahun, dan kalaupun sudah diambil uangnya tuh akan terus mendapat jasa, mendapat apa sih semacam fee gitulah ya dari usaha itu, ya usaha hotel itu gitu. Jadi nggak ada, jadi secara lisan gitu disampaikannya. Iya. Jadi begitu detailnya ketika saya baca detailnya ketika saya terima sertifikat itu. Di balik sertifikat itu. Jadi syarat dan ketentuan itu menyusul ya setelah dana tidak transfer gitu. Padahal dalam Islam itu Bu, setahu saya memang sebuah akad itu harus tertulis dan sebelum ada transaksi. Nah, syarat dan ketentuan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak gitu Bu. Jadi waktu itu saya transfer, udah saya transfer baru saya terima sertifikat baru di belakang sertifikat ada itu ketentuannya. Iya. Jadi ibu transfer itu atas dasar keyakinan hanya secara lisan yang ditampilkan di TV gitu Bu ya? Iya. Jadi nggak ada jadi hanya pertama saya percaya, ya kemudian secara sepintas aturan-aturan itu ada disampaikan di TV semacam nanti dapat keuntungan sekian, nanti setelah 10 tahun meskipun uangnya sudah diambil nanti akan dapat tetap fee kata gitulah. Ini dapat semacam diwariskan kepada ahli waris itu secara lisan ada disampaikan waktu itu. Jadi poin itulah yang membuat ibu tertarik ya Bu ya. Jadi ibu mendapat keuntungan per tahunnya, dan setelah dana dikembalikan setelah 10 tahun itu, ibu masih tetap bisa mendapat keuntungan, bahkan bisa diwariskan. Artinya tidak ada batas waktu tertentu gitu Bu. Nggak disebutkan akan dapat keuntungan setiap tahun gitu. Nggak disebutkan cuma uang itu bisa diambil setelah 10 tahun gitu. Maksudnya setelah uang diambil itu, ibu masih berhak mendapatkan keuntungan. Iya. Menurut beliau begitu. Bahkan bisa diwariskan. Ambil, jadi uang itu sudah diambil ketika usaha itu terus masih berjalan. Saya akan tetap jadi anggota, akan tetap mendapat keuntungan gitulah. Iya. Bahkan tidak ada batasan waktu tertentu gitu Bu ya. Bahkan bisa disebutkan. Itu tadi Bu. Karena menurut saya Bu ya, kalau saya secara pribadi, misalkan saya yang sebagai pengelola atau pemilik hotel itu, investasi ini, saya merasa berlebihan sekali itu menurut saya. Bagaimana mungkin jika dalam 10 tahun kemudian dana-dana investor sudah dikembalikan gitu, saya masih harus memberi keuntungan kepada investor itu, saya sendiri aja masih berpikir-pikir. Makanya mungkin itulah yang membuat para investor itu tergiur dengan investasi ini Bu ya. Dan di sisi lain atas dasar percaya kepada Ustaz Yusuf Mansur ya Bu. Oke. Ibu ini sebelum mengikuti investasi patungan usaha ini, sebelumnya pernah nggak Bu pengalaman dengan investasi lain gitu? Belum pernah ya. Jadi. Tapi ada sih. Tadi juga saya ikut koperasi. Iya. Tapi kan bukan investasi, bukan itu ya belum. Tapi saya ada ikut koperasi gitu. Kalau koperasi kan setiap tahun ada semacam apa sih? Kalau RAT gitu kan ada keuntungan gitu. Nah, itu koperasi.
Oke, oke. Kemudian intinya gini Bu, secara investasi seperti ini Ibu itu memang masih awam gitu ya, bisa dibilang. Jadi belum berpengalaman gitu loh Bu, mengenai dasar-dasar hukumnya gitu ya. Belum. Kemudian setelah Ibu mentransfer dana tersebut Ibu, sampai dengan saat ini mungkin ya, itu laporan apa saja dan apa saja yang Ibu dapat Bu? Belum dapat apa-apa. Sama sekali tidak dapat apa-apa. Belum. Dan Bahkan ketika tahun berapa ya, 2016 atau 2015 ya. Waktu itu kan ada rame-rame ya. Yeah. Pak Ustadz itu kan kena OJK itu. Yeah. Saya pikir mending saya ambil uangnya gitu. Saya ambil kembali uang saya gitu. Kemudian saya menghubungi telepon yang ada di situ, nomor yang ada di situ. Pertama saya WA gitu. Terus ada jawabannya, iya Bu, bisa diambil enggak uang saya, diambil kembali enggak uang saya gitu. Terus ada jawabannya, bisa Bu, asal Ibu tunjukkan apa sih bukti transfer, katanya bukti transfernya. Terus kata saya aduh bukti transfer mah kan nggak ada yang namanya kertas selembar tuh, kadang Ibu tuh suka lupa tercecer di mana gitu ya. Kan terus Ibu bilang kan ada sertifikat, kata Ibu tuh sertifikat kan sama aja. Itu juga ada bukti bahwa saya ikutan gitu. Tapi nggak ada penjelasan lagi gitu. Jadi saya tuh waktu itu harus bawa bukti transfer, katanya mau diambil, tapi saya kan nggak punya tuh bukan berarti nggak transfer kan, karena kan sudah dapat sertifikat gitu. Kalau menurut saya kan sertifikat lebih kuat lagi sebagai bukti bahwa saya transfer gitu kan. Tapi setelah itu nggak ada jawaban lagi, nggak ada kejelasan lagi. Ya Allah. Ya. Jadi Ibu setelah mengalami kejadian itu Bu, Ibu kesulitan mendapatkan akses bagaimana caranya untuk menanyakan nasib dana Ibu gitu kan. Setelah itu apa yang Ibu rasakan, kecewa atau mungkin gimana Bu? Iya kecewa. Saya cari informasi kan ke sana. Nah beruntung belakangan tuh saya buka ada YouTube-nya itu Nana Warisman. Terus ada di situ itu ada nomor yang bisa dihubungi, nomor Pak Darto. Makanya langsung aja saya itu dapat bantuan gitu lah ya. Saya sebagai salah seorang yang kalau dikatakan korban lah gitu. Sebagai salah seorang investor lah, peserta patungan usaha yang memang sampai ini belum ada kejelasan mau apa gitu atau seperti apa gitu, investasi saya tuh gitu. Jadi dalam klarifikasi, kesulitan tiap tahunnya kan kalau yang kan yang saya lihat seperti koperasi gitu kan, tiap tahun tuh suka ada laporan ya, ini keuntungannya sekian, terus saya dapat keuntungan gitu kan, ini nggak pernah ada. Ya Allah. Nah, dalam Ibu mendaftarkan sebagai peserta, itu data apa saja yang Ibu berikan kepada pihak Yusuf Mansur Bu? Mungkin alamat, nomor telepon atau apa gitu? Ada nomor HP, nomor rekening kan diminta. Nomor HP saya nggak pernah ganti, masih nomor ini. Nomor HP? Udah nomor HP, nama, alamat, nomor HP, nomor rekening. Cuma saya lupa nomor rekening yang mana yang saya berikan. Nomor rekening saya, karena katanya untuk suatu saat untuk dikasih PIN dan lain-lain itu ada. Jadi nama lengkap, alamat, kemudian nomor HP, kemudian nomor rekening. Harusnya datanya ada Bu ya. Harusnya mereka memberikan kewajiban laporan gitu. Nah, harusnya tercatat kan, harusnya ada karena lengkap kan. Dalam klarifikasi Yusuf Mansur ya Bu ya, dia akan mengatakan bahwa seolah-olah kasus ini dibuat-buat gitu Bu. Nah, Ibu tanggapannya gimana Ibu? Kasusnya mana yang dibuat-buat? Termasuk Ibu yang alami ini seperti seolah direkayasa gitu Bu. Direkayasa oleh pihak tertentu gitu. Orang saya bukti, saya mengalami, saya transfer, saya terima,
Ya. ini apa sertifikatnya. Kemudian saya tidak mendapat berita apa-apa, saya tidak mendapat kejelasan apa-apa, saya serasa mendapat serasa mendapat bangkit lagi itu ketika ada menurut dari Pak Darto itu. Jadi saya bisa komunikasi, oh saya ternyata bukan hanya saya, banyak itu ada teman-teman gitu kan yang lain. Oh ternyata ini, jadi saya tuh semangat gitulah, terasa ada yang semangat karena ada yang bantu gitu. Selama ini saya buntu, apalagi di tempat saya nggak ada selain saya tuh, nggak ada. Jadi saya tuh mau ngomongnya sama siapa? Gitu. Mau ngadu ke siapa gitu ya Bu ya? Dari Pak Yusuf Mansur